Saya makan aja nungguin jatah makan siang gratis, Pak. Oh, kayak negara tetangga ya. Untuk makan bisa bergizi nungguin dibagi gitu ya. Lah iya lah. Dibagi sama pemerintah, duit pribadinya apa? Duit siapa itu? Bubur, ada makanan. Persis itu. Iya. Pisang umpamanya yang harusnya pisang Ambon masih mengkel-mengkel, masih cakep-cakep, jadi pisang busuk. Bukan apa? Pisang ulo. Kalau di warteg sekarang 15.000 itu juga udah setelantar makan yang pakai ikan cuek gitu, Pak. Enggak. Pare ya. Telur dadar, pare, ya kayak. Lindung. Boro-boro. Waduh, Pak, ngerokoknya kuat juga ya? Ya, gitulah. Emang gimana lagi kita? Apa namanya, kesibukan banyak, ya selingannya ya kayak begini, Rob. Oh, begitu. Kalau masalah kesehatan gimana, Bapak itu? Alhamdulillah, selama ini sih, ya puji syukur sama Allah, saya nggak pernah ke rumah sakit sih. Alhamdulillah sehat-sehat aja walaupun ngerokok. Satu hari bisa berapa bungkus? Yang jelas sih alhamdulillah nggak ngabisin duit gaji, kan di negara saya mah kan kaya, pegawai-pegawai negara, pegawai negeri semua makmur gitu. Saya mah sekarang saya makan aja nungguin jatah makan siang gratis, Pak. Oh, kayak negara tetangga ya. Ya begitulah, Pak. Untuk makan bisa bergizi nungguin dibagi gitu ya. Nah iya lah. Kalau programnya kan harus kita nungguin jatah makan siang gratis. Makanya kita yang tadinya pada semangat kerja juga pada segen karena apa? Udah ada jatah gratis gitu loh, Pak. Itu makan gratis maksudnya dibagi sama pemerintah, duit pribadinya apa? Duit siapa itu? Tahu di negara sebelah? Ya kalau dengar-dengar sih itu sih ya ada anggarannya, Pak. Itu kan program pemerintah yang sebelumnya pas mau itu. Biasanya kan kalau mau jabat itu kan biasanya ada program-program unggulan. Ya termasuk makan siang itu program unggulan. Makanya pas kita sekarang yang jabat itu orang yang punya program itu, ya kita mau nggak mau kan kita nungguin. Jadi waktu kampanye calon presiden itu janji. Nah iya, makan mau gratis. Mau ngempanin orang-orang, anak-anak. Iya. Secara gratis. Iya, yang bergizi intinya. Apa itu yang bergizi? Apa? Ya kalau standarnya bergizi itu kan ya yang makanan yang benar-benar ada vitaminnya plus susu, ya buah-buahan itu yang bergizi. Nah, terus yang negara tetangga apa itu? Katanya makan gratis itu bocah mau dikasih empan apa? Ya dengar-dengar kemarin sih emang ada bubur, ada makanan yang ya saya sendiri nggak tahu persis itu. Ya, buah ya, tapi nggak tahu nanti buahnya tuh buah yang bergizi apa buah busuk takutnya, karena rata-rata kalau udah anggaran masuk itu biasanya kalau turun ya makin turun dari anggarannya. Jadi sistemnya kalau di negara tetangga itu biasanya kalau dapat bansos itu bentuk duit ditransfer ke bapaknya, ke penerima, atau bentuk barang. Dulu pernah yang program yang dulu itu biasanya kayak itu ditransfer ke orang tuanya yang ngambil. Tapi kan kenyataannya juga sama, Pak. Kadang-kadang juga orang tuanya kepentingannya bukan buat makan tapi buat yang lain karena kebutuhannya juga banyak gitu loh, Pak. Jadi enggak rakyat di sono itu setujunya ditransfer apa berbentuk barang. Kalau bentuk barang kan berarti ada pemborongnya, pisang umpamanya yang harusnya pisang Ambon masih mengkel-mengkel, masih cakep-cakep, jadi pisang busuk. Bukan apa? Pisang
pulo, iya begitu baik terus ya, yang punya putih kan bisa ngelampung, terus juga pulau. Ada nggak kejadian di negara tangga itu kalau dibagi-bagiin berasnya jelek? Ya itu bukan rahasia lagi Pak. Itu. Namanya dari dulu gitu. Nah. Harusnya segini ya. Kalau serba salah sih Pak. Kalau dikasih barang, ya tetap aja jalan namanya jalan nyunat lah bahasa kalau orang saya. Nyunat ngentit. Jadi harga sekian, misalkan beras harga yang seliter itu 12.000, beliin yang 8.000. Itu. Nah kalau makan gratis nih, itu kalau sistemnya bukan ditransfer, dikasih bentuk fisiknya, berarti bergizi, satu anak satu kali makan siang, itu kalau yang disebut bergizi, tadi udah disebutkan buah apa segala macam. Kalau 15 ribuan satu porsi, dapat apa itu kalau di warteg? Iya kalau di warteg sekarang 15.000 itu juga udah standar makan yang pakai ikan cuek gitu Pak, enggak Pare ya, telur dadar pare kayak lindung boro-boro siput. Iya itu kalau umpamanya negara tetangga 15.000 satu anak. Nah kalau umpamanya kurang dari itu, bergizinya di mana ya? Kalau angkanya aja di bawah 15.000 umpamanya. Ya itulah makanya serba salah juga. Kalau seandainya dikasihnya itu berupa makanan begitu, ya hasilnya tetaplah semua Pak, jalan apapun itu manusianya, tergantung manusianya. Sunat-sunat gitu. Ya. Dari atas ke bawah. Makin kecil. Oh iya, saya juga pernah baca berita tuh dulu waktu yang zaman Covid, dari tingkat menteri nyunat turun ke bawah. Jeruknya busuk ya, karena udah di sunat. Nah kalau sampean ini kan aktivis, sampean setujunya transfer ke penerima apa bentuk barang? Kalau saya sendiri, menurut pikiran saya sendiri ini Bapak, kalau menurut saya lebih bagus ditransfer, cuman ada catatan. Di transfer pun kadang-kadang ada pihak-pihak pejabat yang ya contohnya dari kelurahan, dari RW, dari RT-nya yang sok-sok sibuk nganterin, itu minta jatah walaupun secara tidak langsung nggak berani jatah saya enggak, tetap ujung-ujungnya kan minta bagian begitu. Umpamanya 15.000 ditransfer seharga 30 hari, 15.000 kali 30 hari berapa tuh satu anak? 300 lebih ya. 350. 350. Kalau dirapel sampai 6 bulan, nah tinggal dikali dah. Iya. Cuman kan biasanya pas pengambilan tetap nggak penuh Pak. Ada ya bukannya potongan tapi ya ada kebocoran lah. Alasannya ini buat yang ngurusin biasanya. Begitu. Yang sudah begitu. Nah kalau di saya mah negara saya ini orang kaya ya. Iya, istilah kata zakat aja jarang yang mau nerima zakat kayak zaman Umar bin Abdul Aziz. Ya, boro-boro kayak barusan tuh di negara tetangga nyalo pada nyalo. Ya. Ya. Jadi negara kalau udah mental calo ya susah. Calo kan banyak gorohnya. Ya emang begitu. Hidupnya calo kan dari goroh. Oh. Jadi kalau tadi bentuk barang pada disunat dari atas, pada dicaloin. Bentuk transfer juga sok-sok jadi pahlawan di bawah yang ngurus-ngurus, yang pada ada punya pinnya di sini ya kan? Iya. Banknya enggak, tapi bank kalau begitu. Banknya minta enggak? Selain yang resmi pajak. Kalau bank sih ya jarang sih. Kalau bank kan pelayanannya juga dia mungkin nggak berani lah. Kalau yang dasarnya turun dari pemerintah itu biasanya nggak berani nyunat. Cuman ya itu alasan yang dari pejabat-pejabatnya itu. Kan ini ngurusin ini, ngambil undangan ke sini, besok ke sini, tetap ntar masuk buat kas alasannya. Tapi kenyataannya kan memang begitu. Ya, di saya mah nih ya, negara saya ya emang makmur.
Ya tersinggung lah rakyat dijadiin mental nyapir begini, Iya. Kan ya dulu ulia tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Ya di sufla. Jadi alhamdulillah kalau di negara saya itu dia nggak bakal setuju itu kalau pemimpinnya manjain pakai gitu-gituan, ngajarin males, ngajarin orang nggak mikir gitu. Apalagi pas dikasih cuma seupil ya. Iya. Nah, sekarang belum apa-apa, saya lihat negara tetangga udah ribut tuh. Ini sebetulnya 15.000 apa 7,5? Kalau 7,5 tempe sama nasi sama sambal udah berapa duit itu? Sama telur asin bebek dah, ya enggak? Mungkin sejuring kali itu, ya. Ya emang begitu, makanya ya kalau sebenarnya kalau saya sendiri begitu, pengennya itu jangan ngajarin masyarakat itu untuk jiwa pengemis. Kasihlah, bikinlah, cetaklah lapangan kerja yang banyak. Orang yang masih mampu bekerja dipekerjakan. Kayak di negara saya ini. Begitu, makanya saya juga sedih kadang-kadang. Dikasih seneng, tapi kadang-kadang juga kita yang harusnya membutuhkan aja nggak dapat. Ya orang yang sebetulnya udah naik mobil, perhiasannya banyak, duitnya banyak, dapat kadang-kadang begitu. Itu nggak tahu itu cara ini dari mana. Mungkin koneksi sama RT yang tukang catet tuh, tergantung deketnya sama RT paling bawah tuh, lurah, kepala desa. Ya waktu di data itu mungkin. Ya emang saya juga ngalami kadang-kadang dari RT itu sebenarnya bener sampai kelurahan bener, tapi giliran kesononya kita udah nggak bisa mantau. Giliran turun ya itu yang tadinya itu harusnya sudah keluar dari garis kemiskinan harusnya nggak dapet, yang miskin yang tadinya orang mampu itu jatuh miskin kan sekarang kan pas kemarin COVID banyak juga yang tadinya kaya jadi miskin. Gitu Pak. Ya, gitu. Cuman ya kadang-kadang gitu nggak tahu itu kesalahannya di mana. Ya itu emang harus dari atas lah yang harus koreksi ke bawah harusnya. Emang Anda banyak punya teman di negara tetangga? Ya punya, ya kita kan sering ngobrol juga. Kalau di sebelah itu ya gitu, aturannya itu ganti-ganti. Seandainya ada aturan tetap aja diterobos kadang-kadang untuk kepentingan pribadi ataupun golongannya begitu. Itu emang janji calon presiden waktu itu segala. Dulu dengar emang gitu, makan gratis itu kan. Dari dulu itu emang makanya ya dulu kan ada yang saingannya itu internet gratis ya. Orang kan otomatis pada pilihnya ke makan, nggak mungkin internet karena orang di situlah cari jalan. Tapi bukan pakai duit pribadi itu ngasih makan gratis ya? Ya itu kan kalau dengar itu anggaran dari negara itu. Rakyat juga ya? Nah iya, dari uang rakyat juga. Lah itu mah Haji Coe juga bisa janjiin begitu mah. Orang bukan duit Haji Coe. Lah itu mah Haji Coe juga bisa janjiin begitu mah. Orang bukan duit Haji Coe. Hah? Iya enggak? Iya lah. Itulah emang karakter manusia di negara sono itu ya begitu. Orang berlomba-lomba pengen jabat, kalau udah jabat ya udah. Ya udah nanti kabarin saya lagi pas realisasi tuh di negara tetangga tuh. Pas itu udah jalan, lihat, pantau. Anda nanti kabarin saya lagi ya. Siap. Masalah kesehatan gimana Bapak Ibu? Saya nggak pernah ke rumah sakit sih, alhamdulillah sehat-sehat aja. Satu hari bisa berapa bungkus? Alhamdulillah nggak ngabisin duit gaji kan, di negara saya makan kaya. Saya makan aja mungkin jatah makan siang gratis Pak. Oh kayak negara tetangga ya?